Ya, pemirsa, menghadiri Qatar Economic Forum, Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam 3 tahun pertama kepemimpinannya. Produksi pangan dan produksi biodiesel diakui akan menjadi salah satu pendorong utama untuk mencapai target dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% dalam 2 hingga 3 tahun pertama kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Qatar Economic Forum. Prabowo menegaskan, produksi pangan dan produksi biodiesel Indonesia akan menjadi salah satu pendorong utama untuk mencapai target dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pasalnya, penggunaan biodiesel dapat mengurangi impor minyak diesel Indonesia. Selain itu, pemerintahannya juga akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut meliputi larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel, sehingga dapat diproduksi di dalam negeri dan menjadi barang bernilai lebih tinggi. I've talked to my experts, I've studied the figures. I'm very confident we can easily achieve 8%. And I am determined to go beyond. Downstreaming will take several years. What will be a growth driver in the first years will be our concentration on agriculture, food production, food distribution, and energy. We want to go green in a very quick way. Sepanjang kuartal pertama tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara year on year. Sementara itu, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 4,7% dan 5,5% sepanjang tahun ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mimpi wujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di era Prabowo Gibran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Selamat pagi, Pak Akbar. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat. Salam sehat juga, Pak Akbar. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan berikutnya kita akan sapa, ada Bapak Eko Listianto, beliau adalah Wakil Direktur Indef. Selamat pagi, Pak Eko. Ya, selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Pak Akbar. Ya, salam sehat juga buat Bapak pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ke Pak Eko terlebih dahulu terkait dengan review bagaimana menurut Anda ya terkait dengan pola pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, kinerja pemerintahan saat ini akan segera melakukan transisi pergantian kepemimpinan begitu, sehingga tadi sesuai dengan tema kita kali ini 8% target pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Pak Eko, silakan. Ya, baik Mas Pras ya. Kalau kita review ya berjalannya pemerintahan dan juga capaian ekonominya ya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya kemarin ya, sebetulnya pertumbuhan kita itu jalurnya di 5%-an ya. Jadi kita bisa melihat dari waktu ke waktu ada beberapa prasyarat dasar yang bisa mengakselerasi perekonomian itu sudah coba dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi memang sejauh ini capaiannya itu hanya 5%-an ya, dan kemarin juga kehantam COVID itu juga kemudian membuat rencana-rencana untuk akselerasi juga akhirnya tertunda begitu. Nah, dan kalau kita review lagi terutama ini di triwulan 1 ya, sebetulnya tren arah pertumbuhan kita melambat ya kalau kita lihat. Jadi tahun ini tuh sebetulnya targetnya 5,2, tapi kemarin triwulan pertama itu sudah ada momentum puasa, ada pemilu, tapi ternyata capaiannya hanya 5,11 ya, masih tetap di bawah 5,2 dari target di APBN begitu. Jadi trennya melambat ya, tapi bagaimanapun kan ini sebuah upaya ya dari nanti di pemerintahan baru nanti untuk bisa mendorong begitu, katakanlah memberikan optimisme target pertumbuhan yang jauh lebih tinggi ya dari capaian periode sekarang begitu. Baik, dan salah satu sektor yang menyumbang begitu kan kita tahu Indonesia terkait dengan bagaimana distribusi bahan pangan ataupun kaitannya dengan kegiatan usaha. Menurut Anda 8% apakah itu menjadi salah satu sektor yang perlu segera kita tata lebih baik lagi atau bagaimana nih Pak Eko? Ya, tentu untuk mencapai 8% itu tidak mudah. Kalau kita hanya bisnis as usual udah pasti nggak akan kecapai ya. Jadi memang
perlu gebrakan-gebrakan baru nih nanti ya dari pemerintahan Pak Prabowo yang bisa menawarkan sesuatu yang kira-kira bisa lebih akseleratif ya dari periode sebelumnya. Dan kalau Oke. menurut saya sih strategi untuk memilih pangan ya salah satunya yang itu memang dijanjikan ya di dalam 8 programnya Pak Prabowo Gibran kan memang program ketiga itu kaitannya dengan pangan ya, Iya. tentang lahan, produktivitas begitu. Nah, saya rasa memang sektor pertanian ini harus diakselerasi ya dalam konteks banyak hal terutama untuk pemenuhan pangan di dalam negeri begitu. Ini tentu harus kita coba dorong bersama-sama begitu karena Oke. ini sangat penting gitu. Tapi memang kalau kemudian tidak cukup akseleratif ya tentu menghasilkan 8% ini masih sangat sulit ya dalam beberapa tahun ke depan begitu. Baik, dan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan begitu yang luas begitu dan tentu pendistribusian ini menjadi hal yang sangat krusial. Kita ke Pak Akbar Johan, bagaimana pandangan dari Alfi sendiri nih Pak Akbar, Anda melihat seperti apa sih kondisi sektor logistik nasional hingga saat ini? Ya, terima kasih Mas Pras. Saya kira kalau melihat kinerja daripada pertumbuhan sektor logistik, tentu sebagai urat nadi perekonomian dan sebagai fungsi enabler, kinerja daripada logistik juga masih terus tumbuh. Oke. Tentu ini didorong tidak lain daripada kekuatan konsumsi masyarakat, ya, dan juga tidak lain adalah bagaimana realisasi investasi, baik itu investasi luar negeri atau direct investment dan juga investasi dalam negeri. Dan juga tentu terdampak positif daripada perdagangan internasional. Jadi rasanya dengan 4 komponen tadi, kinerja logistik nasional kita ini juga tentu akan beriringan tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi kita yang tadi sudah mencapai 5,11 di kuartal pertama 2024 dan rasanya kalau melihat pertumbuhan nasional ini cukup bisa memberikan sinyal positif dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya yang pertumbuhannya jauh di bawah 4%. Rasanya ini menjadi fundamen yang sangat kuat untuk bisa secara yakin bahwa cita-cita untuk menumbuhkan 8% daripada pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan juga dari sisi nasional logistik kita, Mas Pras. Nah itu dia, kalau memang urat nadi kita juga ada sumbatan-sumbatan, bagaimana kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih kencang lagi bahkan sampai ke 8% ini Pak Akbar. Ada bottleneck tidak sih di daerah mana begitu kalau kita bicara mengenai sektor logistik nasional? Kan kita sudah ada inovasi-inovasi sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan logistik. Ya, bicara logistik nasional atau national supply chains, ini sebenarnya tidak lain daripada bagaimana pemerintah melakukan tata kelola ekosistem logistik nasional itu sendiri. Beberapa waktu lalu bagaimana regulasi dari beberapa kementerian overlapping, ya, bagaimana 26.000 kontainer tertahan baik di Pelabuhan Tanjung Priuk maupun di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan di sini memang rasanya koordinasi antara kementerian untuk bisa menghilangkan ego sektoral, ya, bahkan juga ego regional, ini sudah sepatutnya dipahami oleh pemerintahan sekarang bahkan pemerintahan yang baru, Mas Pras. Karena sebenarnya driver utama daripada kelancaran distribusi arus barang kita itu yang paling cepat dan paling sedikit biayanya adalah bagaimana regulasi itu pro bisnis. Ya, dibanding daripada memang infrastruktur perhubungan perlu untuk membangun konektivitas antara pelabuhan, tetapi tentu ini membutuhkan pendanaan yang tidak kecil dan juga waktu yang relatif lama. Tetapi kalau regulasi bisa diorganisasikan, bisa dikoordinasikan secara masif dan secara good willing daripada semua kementerian, ini rasanya jangankan jadi blocker ya, tetapi ini menjadi stopper daripada tingkat laju perekonomian kita. Dampak daripada hampir 3 bulan kontainer 26.000 tersebut ini tentu memberikan multiplier efek yang sangat negatif.
ya bagaimana Baik, baik. reputasi daripada perdagangan internasional juga akan terdampak Mas Pras, dan juga Oke. nilai ekonominya hambatan di sektor manufacture karena umumnya adalah bahan baku industri ini juga menimbulkan implikasi yang luar biasa Mas Pras. Baik, itu dia. Koordinasi, lagi-lagi kita bicara mengenai antar kepemimpinan, dalam artian di sini kementerian-kementerian terkait, begitu nampaknya juga ini masih menjadi permasalahan klasik yang belum terpecahkan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, bicara mengenai sektor logistik yang menjadi urat nadi dari pergerakan ekonomi Indonesia begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Akbar juga, Ketua Umum Alfi, begitu nampaknya memang masih ada bottleneck terkait dengan koordinasi. Lagi-lagi kita bicara mengenai koordinasi sektoral. Nah, kita langsung saja ini ke Pak Eko Kristianto dan Wakil Direktur Indef. Seperti apa tanggapan dari Indef sendiri terkait dengan permasalahan klasik yang nampaknya sampai saat ini masih terjadi nih Pak Eko? Iya, dalam konteks ekonomi ya tentu Ya. distribusi itu menjadi bagian yang sangat vital di dalam perekonomian ya. Ada produksi, ada distribusi ya, dan ada konsumsi. Nah, strateginya ini kan sebagian besar ya ditumbuhkan ya terutama di pemerintahan Pak Prabowo nanti itu pada sisi produksi ya, swasembada lah apa gitu ya yang kaitannya itu lebih diproduksi. Tapi sebetulnya kita juga harus berupaya untuk mengakselerasi bagaimana sisi distribusi kita itu seperti yang dibilang Pak Akbar tadi pro bisnis begitu. Jangan sampai kemudian kejadian-kejadian seperti kemarin ya, ketidakcekatan atau katakanlah kurangnya koordinasi dan kalkulasi ya dalam menghitung impact dari sebuah kebijakan itu berakhir pada situasi kebingungan begitu dan terhambatnya berbagai macam proses-proses produksi begitu. Nah, ini kan kalau kemudian ya ini sebenarnya alarm ya buat pemerintahan ke depan ya, jangan sampai ini terulang lagi begitu. Nah, ini Oke. tentu penting sekali begitu. Jadi memang sangat vital ya. Terus kemudian memang masalah klasik kita koordinasi sehingga menurut saya juga harus aspek efisiensi apalagi sekarang sudah era digital ya harusnya itu bisa begitu untuk bisa ke depan lebih bisa melayani sisi bisnis yaitu Ya. lebih ini lagi ya lebih mudah, lebih cepat begitu. Tapi itu akan menjadi permasalahan yang sangat krusial tidak sih kalau tadi Pak Prabowo bilang 8% itu bisa dijangkau dalam 3 tahun nih di era kepemimpinan beliau. Sementara PR terkait dengan koordinasi ini kan sudah bertahun-tahun begitu ada. Kemudian apakah di satu sisi perlu ada shortcut baru mungkin yang perlu ditelurkan oleh pemerintah atau bagaimana sih? Sehingga benar-benar bisa tercapai begitu tidak mengganggu upaya pemerintah untuk mencapai 8%. Oh iya, gini Mas Pras ya, untuk mencapai 8% sebetulnya angka 8% di pertumbuhan ekonomi itu bukan sesuatu yang istimewa dalam konteks Indonesia di era 90-an itu biasa tumbuh Oke. 8%, 9% itu ya. Iya, iya. 94 kita tumbuh 8,02%, 95 kita tumbuh 9% bahkan begitu. Iya. Jadi ada sejarahnya begitu dan ini mau diulang oleh Pak Prabowo dengan capaian-capaian yang impresif tadi begitu. Tapi syarat untuk tumbuh sampai ke 8% tadi itu memerlukan sistem logistik yang memang benar-benar handal gitu, yang cepat begitu. Karena apa? Karena nanti engine of growth dari mimpi pertumbuhan 8% itu adalah industri gitu ya, di mana kecepatan mereka melakukan ekspor ya, terus kemudian perdagangan begitu ya, ekspor impor kita itu juga cepat gitu. Pasti engine-nya itu tidak hanya konsumsi nantinya begitu. Kalau bisa tumbuh 8% ya pasti itu industri, itu ekspor dan juga aliran investasi yang lebih banyak lagi ke kita begitu. Nah, tentu salah satu faktor pendukungnya adalah sisi logistik tadi harus benar-benar diperhatikan begitu. Karena ya kita tahulah negara maju juga kalau mengalami kendala di logistik ya, terutama ketika kasus Covid kemarin ya, kontainer menumpuk nggak ada yang ngangkut, nah itu terjadi ekonomi yang benar-benar melambat di seluruh dunia begitu. Nah, ini jangan terulang gitu ya, jangan sampai kemudian di Indonesia mengalami sebetulnya kita bisa tumbuh lebih tinggi tapi karena logistiknya nggak dapat dukungan akhirnya tumbuhnya melambat begitu ya. Oke. Pak Akbar, ini kan bicara mengenai logistik. Ini kan kita bisa dikatakan lintas transportasi ya, ada darat, laut dan udara. Menurut Anda memang seperti apa sih kondisi realnya begitu? Apa kabar dengan sistem logistik nasional kita begitu Pak Akbar? Iya Mas, tadi udah disinggung juga background ada
peristiwa luar biasa COVID dan kita mampu keluar daripada kejadian yang luar biasa itu. Oke. Artinya memang perlu dibangun sense of crisis daripada pemerintah. Kenapa harus menunggu kejadian seperti itu? Pada saat kejadian normal kita bisa ya melakukan hal yang sama. Jadi rasanya Mas, tadi kita bicara koordinasi, memang sudah waktunya pemerintahan Pak Prabowo ini dengan visi yang jelas gitu ya, dan juga rasa percaya diri yang tinggi untuk mencapai 8%, walaupun tadi Mas Eko bilang 8% itu bukan hal yang bombastis ya, pernah kita melaluinya. Perlu dilahirkan satu badan permanen dan independen yang memang fokusnya mengurusi supply chain nasional kita. Karena terus terang mengkoordinasikan isu-isu logistik seperti tadi hanya satu Permendak saja itu sudah meluluhlantakkan fungsi daripada logistik nasional, bagaimana kelancaran di pelabuhan dan sebagainya, ini menjadi sangat krusial. Rasanya mungkin bahkan para Menko dan menteri-menterinya ini sudah terlalu banyak fungsi dan pekerjaannya sehingga logistik nasional ini tidak dirasakan kritikalnya sebagai urat nadi perekonomian. Banyak benchmark sebenarnya di negara-negara ASEAN, bahkan di Australia juga memiliki satu badan khusus yang independen, permanen, dan laporannya langsung ke presiden. Ya, ini menjadikan fungsi daripada badan ini bisa menjadi enabler, bisa menjadi badan koordinasi untuk bisa mengatur arus komunikasi, isu dan solusi terhadap kementerian. Karena logistik ini Mas Pras, ini multisektoral. Ada 15 kementerian dan 3 lembaga yang terlibat dalam ekosistem logistik ini. Jadi kalau tadi saya sepakat sama Mas Eko, 8% ini bisa diwujudkan dengan apa? Penguatan tadi daripada supply chain nasional kita. Dan jangan lupa supply chain nasional kita ini juga sangat tergantung untuk masuk di ekosistem global supply chains. Kalau tidak di global supply chains, minimal di regional supply chains. Bagaimana isu-isu global juga mampu dengan sangat langsung menghantam isu-isu di dalam gitu ya. Bagaimana shortage kapal, shortage kontainer ini juga harusnya bisa dikoordinasikan lebih dini. Mas Pras. Alfi, sejauh ini adakah pemikiran ataupun buah pemikiran yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan inovasi ataupun solusi begitu untuk mengatasi permasalahan logistik nasional yang komprehensif, terintegrasi, kemudian akhirnya ini menjadi solusi bersama begitu yang melibatkan tadi ada 15 kementerian lembaga yang ada di dalamnya? Ya, rasanya Alfi sudah sangat proaktif ya, mendorong semua stakeholder pemerintah. Dengan yang terakhir adalah bagaimana implementasi daripada proses bisnis digitalisasi yang kita sebut National Logistic Ecosystem ini bisa benar-benar diimplementasikan di seluruh konektivitas baik pelabuhan laut, pelabuhan udara, bahkan konektivitas hinterlandnya dengan darat ini sudah Alfi sangat berperan positif. Bahkan kami pun juga mendorong dalam implementasi National Logistics System itu yang artinya ada platform tunggal. Ya, ada platform yang mengintegrasikan ke 15 kementerian dan 3 lembaga ini untuk tidak perlu tatap muka. Ya. Tetapi di dalam platform tunggal NLA ini juga melibatkan perbankan, ya, juga melibatkan pelaku usaha, pergudangan, shipping, dan juga logistiknya. Dan satu hal lagi, Mas Pras, akses perbankan juga perlu menjadi perhatian bagi pengusaha logistik. Mulai daripada port, operator, bahkan juga shipping lainnya sebagai carrier-nya. Karena selama ini pengusaha logistik di ekosistem kepelabuhanan, ini salah satu bottleneck-nya adalah akses perbankan yang masih dianggap sebagai bisnis yang short time, ya, bukan bisnis yang long term. Ya, misalnya upaya pembelian kapal ataupun pendanaan kapal sebagai carrier untuk penguatan armada laut di Nusantara ini masih dianggap seperti pembelian truk yang hanya 5 tahun gitu
terms of creditnya, padahal pembelian kapal itu jauh lebih mahal dan harusnya untuk percepatan ROI ataupun ROA-nya, return on investment-nya ini seharusnya juga jangka panjang. Nah, akses-akses inilah yang bisa menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha logistik nasional untuk mendapatkan ceruk kue daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang kita cita-citakan menjadi 8%, Mas. Oke, Pak Eko, ini kalau misalnya berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Akbar, menurut Indef sendiri perlu kita memang ada satu badan khusus tidak sih? Tadi sempat juga disinggung begitu Pak Akbar, sehingga bisa mengharmonisasi tadi dan menjadi dirijen atas semua kepentingan ataupun kebijakan yang keluar di sektor logistik. Ya, kalau bisa dibuat itu bagus ya, karena tadi mengintegrasikan 15 kementerian ya dengan 3 lembaga tadi itu benar-benar banyak sekali, dan ketika satu kementerian membuat aturan yang kemudian ternyata mungkin ya kurang holistik ya dalam konteks ini melihat dalam berbagai sisi begitu, sehingga muncul persoalan baru begitu kan. Nah, hadirnya badan itu bisa menjadi salah satu solusi ya, tapi tentu saja yang quote and quote memang harus orang-orang profesional di dalamnya begitu, yang benar-benar paham apa di dalamnya, karena kan ini benar-benar hanya melayani sisi yang sangat ini ya, sisi bisnis begitu. Jadi aspek ininya, dan kalau jadi badan berarti itu koordinasinya kan langsung dengan presiden ya, dan itu memungkinkan sekali karena ini memang logistik ini sangat sangat vital ya menurut saya ya, karena bagaimanapun kita bisa berproduksi, bagaimanapun kita bisa memperluas jangkauan pasar, tapi kalau logistiknya itu lemot ya semuanya jadi kacau gitu. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi jadi gagal gitu. Memang ini salah satu hal yang memang harus benar-benar katakanlah diakselerasi. Optimisme Anda sendiri bagaimana dengan 3 tahun begitu di pemerintahan nanti Prabowo begitu untuk mengangkat ekonomi 8% dengan permasalahan logistik yang masih ada sampai saat ini? Ya, kalau kita bicara soal tadi ya, apakah ini cukup realistis ya, bagi saya ini tidak begitu realistis, tapi sebagai semangat ya, karena ini presiden yang baru terpilih tentu harus memberikan optimisme, apalagi kan ini presentasi di depan para calon-calon investor ya di KKR kemarin, jadi pasti kan harus menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari periode sekarang, tetapi konteksnya adalah perlu skenario-skenario akselerasi ya, di mana ya kalau saya lihat sih sektor penopang utamanya harus industri dikembalikan lagi pada marwahnya untuk tumbuh di atas bisa 20 ya, bahkan ketika kita tumbuh 8% itu waktu Orde Baru itu industri kontribusinya sekitar 30% begitu, jadi harus dikembalikan lagi. Nah tentu industri tadi itu butuh dukungan logistik ya, supply chain yang benar-benar lancar, pro bisnis begitu. Nah itulah perannya begitu, nanti sisi logistik ini bisa menopang ya untuk pertumbuhan ekonomi ke depan begitu. Oke, Pak Eko. Terakhir Pak Akbar, bagaimana optimisme Anda begitu dengan permasalahan yang ada saat ini? Apakah nanti akan ada solusi juga yang akan dijembatani oleh pemerintahan baru untuk sektor logistik? Ya, kalau optimisme saya cukup optimis ya. Walaupun nanti tentu akan dibarengi dengan kerja keras, dengan beberapa PR. Ya, beberapa PR itu antara lain adalah kepastian hukum. Bagaimana kepastian hukum berusaha, ada transformasi birokrasi, ada reformasi birokrasi, dan juga fokusnya adalah efisiensi dan produktivitas. Mas Pras, yang PR berikutnya adalah bagaimana produktivitas ketenaga kerjaan. Ya, ini bagaimana SDM kita harus punya competitiveness yang tinggi. Kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan bahkan sampai ke universitas untuk membangun vokasi-vokasi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan sumber daya manusia di sektor birokrat. Ya, sehingga pemahaman daripada SDM birokrat ini tidak salah kaprah. Akhirnya hasil daripada regulasinya tidak pro bisnis tadi, karena ketidakpemahaman bagaimana mengeluarkan Permendak misalnya atau peraturan-peraturan lainnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya seperti yang Mas Eko bilang, menumbuhkan industri manufacture. Ya, bagaimana negara Cina itu di industri baja di tempat saya bekerja di Krakatau Steel, itu industri manufacture-nya menjadi satu pilar yang paling penting dengan memberikan insentif pada saat pengusaha-pengusahanya bisa mengekspor bajanya ke mancanegara. Dan sekarang bergeser Mas Pras, yang luar biasa adalah pemberian insentif itu diberi pada saat eksportirnya mengekspor finish produk Mas Pras. Ini yang menjadi
ancaman sesungguhnya daripada produk ataupun manufacture nasional kita. Oke Pak Akbar, berarti memang masih ada PR lah yang harus dituntaskan begitu ya terkait dengan koordinasi tadi, dan semoga ini juga segera dijawab juga oleh pemerintahan Prabowo Gibran begitu untuk mendukung bagaimana 8% ini bisa tercapai dalam 3 tahun pemerintahan mereka begitu. Baik Pak Akbar, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga Pak Eko terima kasih juga atas review yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Thank you Mas Pras, Ya. Mas Eko. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.